Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan dalam salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu adalah majelis ilmu, ya. Sehingga kita berharap dengan syukur tadi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan nikmatnya kepada kita berupa dipahamkannya kita dengan ilmu yang kita pelajari dalam majelis ini, dijadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk melaksanakan apa yang kemudian sudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa mendakwahkan dan menegakkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga dengan wasilah salawat tersebut kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat yang kita nanti-nantikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana bulan Dzulhijjah, ya. Baru saja kita selesai dari ibadah hari raya Idul Adha, kemudian ibadah penyembelihan hewan kurban, dan barangkali saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji juga baru saja selesai dan mungkin nanti akan segera kembali ke tanah air. Maka dalam rangka tersebut kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, akan berusaha untuk mempelajari teladan dari keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu keluarga yang patut untuk dicontoh, gitu ya. Yang patut untuk diambil pelajaran dalam kehidupan mereka berkeluarga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan ada dua keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah keluarga Ibrahim, yang pertama, yang kedua adalah keluarga Imran. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Artinya mereka berempat ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim dan Imran, itu adalah teladan yang kemudian bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian kita melihat Nabi Adam alaihissalam yang memiliki anak, ya, yang sangat bertolak belakang, ya. Yang satu Habil begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu Qabil sangat iri, dengki, ya, bahkan kemudian berusaha mencelakai saudaranya. Maka kemudian kalau kita berada dalam posisi orang tua seperti Nabi Adam ini, bagaimana caranya? Nah, inilah kemudian kita mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Atau misalnya kita kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga seperti Nabi Nuh alaihissalam yang istri dan anaknya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Padahal ibaratnya Nabi Nuh ini adalah seorang kiai gitu ya, seorang ulama pada zamannya, seorang dai pada zamannya. Tetapi malah keluarganya sendiri yang kemudian ingkar kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau hari ini kita melihat ada kondisi seperti itu, tidak usah heran. Misalnya ada anak kiai yang sewu ya, seperti yang mungkin terjadi di Jombang itu ya. Naudzubillah waliyadzubillah. Ya. Anak seorang ulama gitu kemudian melakukan perbuatan yang tercela gitu ya. Kita ndak usah heran gitu, ndak usah kemudian masa anak kiai kok seperti itu bapaknya gimana, masa nggak diajari anaknya dan seterusnya. Malah justru dengan kita mencibir seperti itu, ngerasani, nggih nyun sewu, itu yang kemudian membuat kita terjatuh ke dalam keburukan. Gitu. Cukuplah itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kemudian dulu juga ada yang seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya saja ingkar. Bahkan ada 2 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya lagi yaitu adalah Nabi Lut. Ya, istrinya juga ingkar, bahkan membantu kaum musyrikin ya, kaum Sodom ya. Nah, makanya ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa anak yang solih ya, kemudian keluarga yang baik itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang memang Allah berikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semata-mata karena kita ini pinter parenting, karena kemudian kita ini memahami ilmu, bukan seperti itu. Memang kita harus berikhtiar belajar, berikhtiar untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi keberhasilan dari pendidikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dari pendidikannya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah memang nanti naudzubillah gagal, anak-anak kita menjadi kemudian generasi yang tercela gitu ya. Maka itu menjadi ujian bagi kita bagaimana kita menerima anak tersebut sebagai anggota keluarga kita. Bagaimana kemudian kita tetap bersabar untuk mengingatkan dan mendakwahi anak atau kemudian pasangan hidup kita. Ya. Makanya selama kemudian belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia, sampai kemudian terpisah, atau sampai ya sudah kamu tidak perlu mendakwahi mereka lagi, masih menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas kita untuk menjaga anggota keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Sampai kapan? Sampai ketika Allah sendiri yang menetapkan bahwa dia bukan lagi menjadi anggota keluargamu. Ya. Sebagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab berupa banjir bandang itu. Kemudian Nabi Nuh naik kapal bersama para pengikutnya. Dia melihat anaknya sedang berenang mendaki ke puncak gunung. Maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, anakku sini ikut aku. Ya, tapi kata Allah apa? Karena azab sudah turun, maka pintu taubat sudah tertutup. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu udah bukan anakmu lagi, bukan keluargamu lagi. Udah kamu gak usah ngurusi lagi. Maka pada saat itu ya selesai tugas kita. Gitu. Tapi sebelum itu ya maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk tetap berdakwah kepada keluarga kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Barangkali sepanjang hidupnya keluarga kita ini merupakan orang yang tercela. Tetapi karena kita ingatkan terus-menerus ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di akhir hayatnya. Atau sepeninggal kita dia kemudian bertaubat menjadi orang yang baik. Maka ini adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa mengubah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita berdakwah. Dan itulah ujian kita sebagai seorang muslim. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan misalnya seorang ulama gitu ya, kemudian anaknya melakukan perbuatan tercela seperti itu, maka pasti yang ada dalam pikirannya pertama kali adalah kalau dia imannya tidak sempurna, imannya masih goyah, yang pertama kali terfikir dalam pikirannya adalah apa kata orang. Ya. Misalnya kita rajin ke masjid, sholatnya baik, kok tiba-tiba ketahuan anak kita digerebek di hotel, ya, sama perempuan PSK itu ya. Nah, malu pasti kita sebagai orang tua. Apa kata orang gitu? Yang pertama kali terfikirkan kan pasti seperti itu. Kalau orientasi kita terhadap manusia. Tetapi bagi orang-orang yang betul-betul beriman, yang terfikirkan adalah bagaimana kemudian nasib anakku nanti di akhirat. Ya, ini yang jauh lebih penting daripada apa kata orang. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cerita ini? Karena saya punya saudara yang kebetulan saudara jauh yang kebetulan mendapatkan ujian seperti itu. Bapak ibunya orang yang solih, baik-baik semuanya. Anaknya ini juga terkenal sebagai orang yang baik di masyarakat sekitarnya. Nah kok tiba-tiba ditangkap polisi atas kasus prostitusi online. Ya. Dan ternyata ya, sudah berkali-kali ya, melakukan hal-hal seperti itu, jual beli perempuan. Orang tuanya itu menangis, ya, menangis luar biasa. Kemudian ketika cerita, itu ceritanya yang ditakutkan itu bukan gimana nanti kata orang-orang, gimana nanti masa depan anak saya, tapi yang ditakutkan adalah Mas Fahmi, gimana nanti anak saya di akhirat, bilangnya seperti itu, masya Allah. Ya, jadi inilah bagaimana kemudian orang yang beriman menyikapi suatu masalah. Yang dipikirkan adalah bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia kerjakan bukan lagi bagaimana dalam tanda kutip membungkam omongan orang. Bagaimana supaya dia citranya itu tetap baik di masyarakat. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana anaknya segera bertaubat, bagaimana kemudian anaknya ini segera mendapatkan ampunan Allah supaya nanti di akhirat menghadap Allah dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kemudian kita meneladani dari keluarga yang telah Allah sebutkan tadi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, khusus kesempatan pagi hari ini masih dalam nuansa Dzulhijjah, kita akan membahas tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah bahwa Nabi Ibrahim ini betul-betul mementingkan pendidikan iman dan adab sebagai pondasi dalam keluarganya. Yang pertama. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutip dari doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi yang banyak berdoa dan doanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa mencontoh doanya, ya. Dalam surah Ibrahim ayat 38 ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan tidak bisa atau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak itu di bumi maupun di langit. Ya. Doa ini menggambarkan bagaimana kualitas keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan Allah mengetahui apa yang kita tampakkan. Sehingga dimanapun kita berada, ya Allah tahu. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kualitas tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak main-main, gitu, tidak main-main. Sehingga dari tauhid tadi itu melahirkan adab yang baik
dan juga sekaligus melahirkan keberanian karena dia percaya, dia yakin akan kebenaran dari ajaran yang dia bawa. Nah, ini yang pertama. Begitu pula kepada anak-anaknya. Ketika kemudian Siti Hajar, ya, anak dan istrinya, ya, ketika Siti Hajar kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diasingkan dalam tanda kutip, ya, ke kota Makkah, ketika itu masih dalam bentuk padang pasir yang tandus begitu. Karena untuk menjaga perasaan dari Siti Sarah, istrinya yang pertama yang belum memiliki anak begitu. Kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah kemudian engkau meninggalkan kami di sini? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Nabi Ibrahim hanya menjawab singkat, "Iya, ini perintah Allah." Ya sudah, dijalani meskipun itu berat. Kenapa? Karena ada ketauhidan. Kata Siti Hajar waktu ditinggal oleh Nabi Ibrahim mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, kalau memang ini perintah Allah maka dia tidak akan menelantarkan kami di sini. Ya. Akhirnya kemudian seperti yang kita tahu kisahnya, perjalanan Siti Hajar selama berada di padang yang tandus ini kemudian menjadi rukun ibadah haji, ya, yang kita peringati terus sampai sekarang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku diperintahkan, aku bermimpi melihat engkau aku sembelih," gitu ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Maka kata Nabi Ismail, meskipun ayahnya masih kalut, masih galau, Nabi Ismail mengatakan, Ya wahai ayah, ya abati, kalau memang itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu nunggu. Kisah-kisah ini tadi menjadi bukti bagaimana kualitas keyakinan, kualitas keimanan dari keluarga Nabi Ibrahim. Sangat betul-betul percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja kadang hari ini gajinya belum turun atau terlambat saja sudah was-was. Waduh, iki sesuk piye makame gitu ya. Padahal kata salah seorang sufi, ya, Ibrahim bin Adham, ketika kemudian kita ragu, ketika kemudian kita merasa bagaimana besok hari kita itu makan, ya, maka sebenarnya kita telah melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Dan Allah tahu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana tempat tinggal hewan tersebut dan di mana tempat adanya makanan tersebut. Artinya apa? Begitu mudah bagi Allah untuk ngasih tahu. Ini loh ada makanan di sini. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa ke sana, makanannya yang tak kirim ke situ. Gampangannya seperti itu. Karena Allah tahu di mana tempat menyimpannya. Sehingga kalau besok hari kita masih bingung untuk makan, takut besok nggak bisa makan, ya itu sama saja kita melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bukti bahwa tauhid kita berarti masih lemah. Gitu. Makanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus betul-betul kuat. Atau misalnya yang juga lagi ngetren misalnya, ya, film yang kemarin rame itu KKN Desa Penari, gitu ya. Kita percaya pada hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang sifatnya gaib seperti itu, yang kita aja tidak bisa melihat. Ya. Nah, hal-hal seperti ini juga bentuk penyelewengan tauhid gitu ya. Takut kepada makhluk yang tidak tampak, takut kepada kemudian makhluk yang kemudian sama-sama derajatnya dengan kita, sama-sama makhluk gitu ya. Bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya saya tidak pernah nonton film KKN Desa Penari itu. Dan itu luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana kemudian hari ini ya kita pelan-pelan ya dijauhkan dari ajaran-ajaran tauhid gitu ya.
Ini kan sebenarnya perdukunan itu sebenarnya, kesyirikan yang luar biasa sekali. Ya. Makanya naudzubillah wal iyadzubillah, jangan sampai kita mudah terbawa oleh hal-hal yang seperti itu. Ya. Kesyirikan yang kemudian diumumkan, kesyirikan yang kemudian dibiasakan. Gitu. Nah, makanya pentingnya pendidikan adab, pendidikan iman dan adab dari sejak kecil di dalam keluarga kita itu di situ. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh mau pergi ke kamar mandi ketika malam hari lampunya mati takut, tidak boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Ada siapa memangnya itu? Kalau takut terhadap hewan buas itu wajar. Tetapi kalau takut ada setan, lah ini yang nggak wajar, itu ya. Setan gimana ada setannya gitu ya. Makanya dulu bapak saya ketika saya kecil itu ngasih taunya begitu. Sehingga ketika malam hari saya mau kencing, lampunya kan kalau di rumah mati semuanya. Ya sudah tinggal jalan saja. Ya. Kecuali kalau misalnya kamar mandinya di luar rumah. Kadang kan ada yang masih seperti itu modelnya ya. Sehingga kan khawatir kalau keluar rumah nanti tiba-tiba ada di kebun ada ular atau ada apa. Nah itu yang kita perlu waspadai. Wajar kalau seperti itu takut. Tapi kalau kamar mandinya di dalam rumah, apalagi di dalam kamar begitu, bagus ya. Habis nonton film horor begitu, kemudian mau ke kamar mandi jadi takut. Lah ini ya mentalnya ya, imannya ini yang masih kurang. Maka jangan sampai kemudian anak-anak kita tumbuh dalam keimanan yang seperti itu. Naudzubillah wal iyadzubillah. Harus punya keberanian. Sebagaimana Nabi Ibrahim, karena keyakinan tauhidnya ya, yakin bahwa ajaran yang dia pegang ini benar, ya, mau dilawan oleh penduduk satu kota pun, beliau datang menghadapinya kemudian mengatakan, kalau kamu mau tahu siapa yang menghancurkan berhala ini, maka tanyalah, ya, tanyalah yang paling besar ini. Ya. Fas'alu kabiruhum hadza, kata Nabi Ibrahim. Maka tanyalah kepada berhala yang paling besar ini, siapa yang menghancurkan? Sedangkan kapaknya aja ada di lehernya, ya kan? Makanya ini bagaimana kemudian keyakinan yang benar, tauhid yang kuat itu bisa melahirkan keberanian, melahirkan kepercayaan di diri. Ya, yakin, ya kalau kita benar maka kemudian pasti Allah akan menjaga dan menolong kita. Kemudian yang kedua, setelah kemudian memiliki pendidikan dan adab sebagai adab untuk pondasi dalam keluarganya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim juga senantiasa menjaga pola-pola komunikasi yang efektif dalam berkeluarga. Ini yang mungkin sampai hari ini sulit untuk kita kerjakan. Ya. Mari coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini memang orang yang betul-betul pandai dalam berkomunikasi. Sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika masih usia muda, sehingga dia harus berdakwah kepada ayahnya, yang ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala. Ya, luar biasa sekali ya. Ibaratnya pekerjaan orang tua kita itu adalah pekerjaan kemusyrikan dan kita diperintahkan untuk mendakwahinya. Kita punya orang tua dukun gitu ya. Kita punya orang tua pembuat patung, pembuat berhala. Dan kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang tua kita. Ya. Nah, ini lihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya di dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat 41 sampai 48, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisahnya, kisah Ibrahim alaihissalam ini kepada umatnya supaya diambil pelajaran. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang mana Ibrahim ini disebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang benar, mudah menerima kebenaran dan merupakan seorang nabi yang benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ini di ayat 42, Nabi Ibrahim ini ketika berdakwah kepada ayahnya, idz qala li abihi ya abati. Ya. Kata-kata ya abati ini adalah
kata-kata yang paling baik untuk menyapa seorang ayah dari anaknya. Ya. Jadi ada ya abi. Kalau abi itu ya bapakku gitu ya. Tapi kalau abati itu istilahnya kalau dalam bahasa kita itu seperti ayahanda. Wahai ayahanda, kurang lebih seperti itu. Jadi pakai bahasa yang paling tinggi. Kalau bahasa kromo inggil itu masuknya berarti apa ya? Rama atau apa? Romo gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dipanggil dengan sebutan yang paling tinggi dalam posisi kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya abati. Dan abati itu adalah sebutan selain dalam bentuk hormat juga bentuk sayang. Nah, makanya yang padanannya itu kita susah mencarinya. Kalau dalam tradisi bahasa Arab itu begitu. Jadi abati itu adalah sebutan anak kepada ayah dalam posisi mengagungkan sekaligus menyayangi gitu ya. Bentuk paling dekat antara seorang anak dengan ayahnya itu manggilnya abati. Makanya kalau hari ini ada anak manggil bapaknya itu masih abi, ya itu sama abi gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih biasa levelnya. Nah, makanya ada beberapa orang yang mintanya dipanggilnya abati gitu ya. Karena itu lebih tinggi tingkatannya ya. Itu adalah panggilan yang paling baik dari seorang anak terhadap ayahnya. Ya abati, kata Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah Tuhan yang kemudian tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu, kata Nabi Ibrahim. Setelah disebut dengan nama yang paling baik, kemudian apa? Lihat bagaimana komunikasinya supaya langsung tepat, kemudian nggak panjang lebar. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat? Ini kan kemudian langsung masuk ke dalam logika berpikir dari orang tuanya. Itu. Bagaimana kemudian selama ini dia melakukan sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi setelah dipanggil dengan panggilan yang terbaik, diajak berbicara dengan logika yang rasional, tidak belibet, tidak muter-muter ke sana kemari. Gitu ya. Sehingga kemudian jelas apa yang menjadi tujuannya. Nah, disebutkan seperti itu, didakwahi seperti itu, orang tuanya masih tidak mau. Ketika tidak mau, kemudian baru Nabi Ibrahim melakukan persuasi. Ya abati, ya la ta'budis syaiton, jangan menyembah setan. Ya. Karena setan itu bagi manusia adalah musuh. Itu dikasih tahu lagi. Masih tidak percaya, maka kemudian persuasinya lebih meningkat lagi. Ya abati, wahai ayahandaku, ya. Inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Sesungguhnya aku takut kalau engkau nanti terkena azab dari Zat yang Maha Pengasih. Ya. Ayyamassaka adzabum minar rahman. Ini kalimatnya kontradiktif. Kontradiktifnya kenapa? Allah itu Zat yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, penyayang. Tetapi sampai memberikan azab itu kan berarti kesalahannya sangat besar. Makanya orang yang nanti di akhirat mendapatkan azab itu sebenarnya orang yang keterlaluan. Naudzubillah waliyadzubillah. Ya. Karena apa? Allah itu Rahman Rahim. Ya, Rahman dan Rahim. Rahmannya itu di dunia. Semua yang makhluk di dunia dikasih kasih sayangnya. Dikasih makan, dikasih minum, kasih tempat tinggal, kasih nikmat kehidupan. Apapun itu. Rahimnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Zat yang memberikan kebaikan kepada orang yang bahkan berlaku buruk terhadap dia sampai akhirnya kemudian memberikan azab, itu artinya keterlaluan kesalahannya. Ibaratnya orang yang sangat sabar sampai kemudian menjadi marah, maka kesalahannya pasti keterlaluan. Nah, makanya kalimat Nabi Ibrahim ini disusun sedemikian rupa supaya ayahnya itu paham bahwa kesalahan dia itu besar dan itu betul-betul sebuah kesalahan gitu. Makanya sampai ditutup dengan kata inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Wahai ayahku, aku takut engkau nanti
diberikan azab dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi ternyata Allah masih belum berkehendak ayahnya beriman. Ayahnya masih ingkar. Lalu apa kata Ibrahim? Ya, maka ya ayah, wahai ayahku. Ayahnya kemudian mengatakan sebelum terakhir ini, ayahnya kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, kalau memang kamu masih seperti itu, maka menjauhlah dariku. Ya, pergi kamu. Ya, karena kita nggak sepakat lagi sudah sebagai keluarga, sudah tidak sepaham lagi. Kalau memang nggak seperti itu, ya sudah kamu silahkan pergi. Begitu Nabi Ibrahim disuruh pergi sama ayahnya, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayahku, aku akan senantiasa memohon kepada Allah agar engkau diberikan hidayah dan agar Allah mengampuni kesalahanmu. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berlaku santun kepada orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Ini komunikasi yang efektif sekali. Ya. Adabnya sangat bagus. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diceritakan kepada para sahabat, ada sahabat yang mencontoh Nabi Ibrahim ini, yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini beriman, ibunya tahu, maka kemudian ibunya mengatakan, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad, aku tidak akan mau makan dan minum. Ini ibunya mengancam seperti itu dengan harapan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama kafir lagi, kembali ke menjadi kafir lagi. Tetapi apa kenyataannya? Sa'ad bin Abi Waqqas bergeming. Ya sudah, tidak apa-apa. Walaupun ia tetap senantiasa di dekat ibunya. Setiap pagi ditawari makan, ditawari minum, mau disuapin, ibunya tetap gak mau membuka mulutnya. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai kemudian menjadi lemah sekali. Begitu dalam kondisi lemah, ibunya tidak mau makan minum lagi, hanya menggumam, pokoknya kalau kamu nggak kembali dari agama Muhammad, aku nggak mau makan minum. Terus bergumam seperti itu, maka kemudian Sa'ad mulai kasihan kepada ibunya. Di posisi ini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, seandainya engkau punya 1000 nyawa, ya, seandainya engkau punya 1000 nyawa, kemudian engkau meninggal dunia dalam kondisi seperti ini, lalu Allah bangkitkan lagi, kemudian meninggal dunia lagi karena nggak mau makan minum seperti ini, karena menunggu aku untuk kembali ke agama nenek moyang kita, maka silahkan, tapi aku akan memastikan aku tidak akan kembali. Gampangannya seperti itu. Kenapa? Karena ini soal dia dengan Allah, soal hubungan dia dengan Allah. Orang tua nggak ada apa-apanya sama Allah. Gitu. Kalau sudah dengan Allah nggak ada apa-apanya orang tua. Ya, makanya, tapi dia tetap di sampingnya untuk tetap menyuapi orang tuanya. Akhirnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan seperti itu, ibunya tahu ini anakku betul-betul sudah tidak bisa berubah lagi. Memang betul-betul dia yakin dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tetap penuh keyakinan seperti itu, akhirnya malah ibunya yang masuk Islam dan mau makan minum lagi akhirnya. Nah, maka ujian bagi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika lulus, ujian dari ibunya tadi, ketika lulus Allah memberikan hadiah berupa hidayah kepada ibunya. Begitu pula Nabi Ibrahim ketika akhirnya diusir oleh ayahnya dari kotanya, maka kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Siti Sarah, menikah dengan Siti Sarah. Lalu kemudian ketika tidak dikaruniai keturunan, lama ya Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, mendapatkan anak Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail diperintahkan untuk menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji kembali, Nabi Ibrahim lulus lagi dari ujian sembelihan Nabi Ismail tadi, lalu kemudian Allah berikan ganti berupa lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ujian-ujian dalam keluarga itu pasti ada. Bagaimana kita membuat komunikasi yang baik kepada keluarga kita,
inilah yang akan menentukan kelulusan kita dalam ujian tersebut. Kalau kita dalam ujian misalnya ya, uang belanjanya kurang, kemudian sudah marah-marah, sudah bikin emosi. Atau dalam ujian misalnya anaknya bandel, dikasih tahu, ngeyel terus, kemudian kita mudah tersulut emosinya. Kalau dalam ujian seperti itu, kemudian kita sudah gagal, ya, maka ya berarti kita levelnya masih sampai situ saja. Gitu. Ya. Nabi Ibrahim kita lihat tadi ujiannya, banyak sekali, pelan-pelan. Begitu selesai satu ujian, Allah berikan hadiah, diuji lagi. Lulus lagi, diuji lagi, terus seperti itu. Tetapi dengan komunikasi yang baik, pola-pola komunikasi yang baik, maka Ibrahim berhasil lulus dari setiap ujian tersebut. Ini yang pertama, ketika dengan ayahnya. Kemudian juga ketika dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Punya 2 istri. Nah, di sini ada yang istrinya 2 atau 3. Masih 1 semua nggih, alhamdulillah. Nah, Nabi Ibrahim istrinya 2, yang 1 istri tua, yang 1 istri muda. Istri tuanya iri dengan istri mudanya. Ini kan sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan gitu ya. Lalu apa kata Allah? Ya sudah, istri mudamu itu asingkan, pindahkan di tempat yang lain. Akhirnya sama Nabi Ibrahim dipindahkan ke dataran tandus di kota Makkah, yang ketika itu masih tandus, kering kerontang gitu ya. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu ingin mengatakan kepada Siti Hajar, ini loh istriku yang muda juga tak taruh di sana, dah biar dia agak susah. Supaya apa? Supaya Siti Hajar itu merasa dihormati, merasa spesial, dirumahkan, dijaga di rumah gitu ya. Sementara istri yang satunya ditaruh di padang yang tandus. Karena kecemburuan itu sifat dasar manusia memang. Padahal ternyata sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, di tempat di mana kemudian di situ menjadi makom Ibrahim itu, yang kemudian nanti juga Nabi Ibrahim berdoa di situ setelah membangun Ka'bah, itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan tempat ini menjadi baladan amina, negeri yang aman. Jadikan orang-orang yang lewat di sekitar sini tertarik kepada mereka karena ada anak keturunanku di sana, sehingga orang-orang tadi akan menolong keluargaku ini. Gitu ya. Kemudian jadikan tempat ini menjadi tempat yang subur. Ya, lihat bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah itu luar biasa sekali. Yakin kalau doanya dikabulkan. Sehingga apa? Begitu ditinggal, Nabi Ibrahim sudah betul-betul menitipkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya masih kecil, SD, itu dipondokkan oleh orang tua di Kudus, di pondok Yambul Quran. Saya waktu itu enggak tahu, enggak merasa aneh-aneh juga. Ya sudah biasa saja dijalani sebagaimana seorang santri gitu ya. Ikut main sama teman-teman, ngaji di sana, sampai lulus akhirnya. Barulah kemudian setelah besar, apalagi setelah punya anak seperti ini, saya nanya ke ibu, Bu, dulu rasanya gimana ketika mondokkan aku waktu masih SD, waktu masih kecil? Ibu saya mengatakan, karena bapak saya sudah almarhum, ibu saya mengatakan, itu adalah ujian yang paling berat sekali. Hampir setiap hari di awal-awal saya mondok itu ibu saya menangis. Ya, menangis karena saking rindunya. Jadi bukan anaknya saja, bahkan kadang anaknya itu kalau sudah ketemu teman lupa. Anaknya sudah ketemu teman main bareng-bareng gitu, lupa sama orang tuanya. Tapi orang tuanya kan nggak bisa lupa. Anakku di sana nanti kalau sakit gimana? Anakku makan apa di sana dan seterusnya. Bahkan saya itu dulu ketika di pondok itu termasuk salah satu santri yang sering sakit-sakitan. Jadi hampir setiap tahun saya mesti pulang untuk sakit, dirawat di rumah sakit dulu zaman kecil itu. Nah, jadi orang tua saya itu khawatir sekali dulu memang. Nah, tapi ibu saya itu punya keyakinan. Waktu saya nanya seperti itu, ibu saya bilang, tapi Mi, dulu ibu melakukan seperti itu karena apa? Karena ibu itu yakin Allah itu jauh lebih maha penyayang, maha menjaga kepada anak ibu. Sehingga dititipkan di pondok, setiap hari didoakan sama ibu. Supaya apa? Supaya dijaga sehat,
dijaga supaya kemudian hatinya tetap fokus untuk belajar, pikirannya tetap untuk fokus untuk menuntut ilmu, sehingga tidak tergoda oleh macam-macam. Sehingga kalau saya hari ini seperti ini ya, bisa belajar kemudian sampai kemudian selesai menjadi dokter seperti ini, itu tidak lepas dari doa-doa tadi yang senantiasa menjaga saya. Maka itulah Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Ditinggal di padang pasir, didoakan, dikirim doa, dititipkan betul-betul sama Allah. Akhirnya apa? Lihat bagaimana kota Makkah hari ini begitu makmur atas wasilah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, komunikasi lagi-lagi di sini, komunikasi kepada keluarga, begitu pula komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah pendidikan iman dan adab komunikasi yang baik, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim ketika mendidik keluarganya, mengelola keluarganya, itu punya visi jangka panjang. Artinya apa? Orientasinya bukan sekedar anakku besok mau jadi apa, tapi orientasinya adalah jauh lebih daripada itu. Keturunanku, anak, cucu, keturunan. Lihat doanya Nabi Ibrahim, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bukan nanti anak-anakku, tapi anak dzurriyyah itu anak keturunan. Panjang riwayatnya nanti ya. Jadi Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak-anakku juga, keturunan anak-anakku semuanya. Wa taqabbal doa, dan kabulkanlah doaku ya Allah. Sehingga apa? Anak keturunan Nabi Ibrahim, dua-duanya itu, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu adalah generasi para rasul. Sehingga kita mengenal Nabi Ibrahim ini, kan kalau nabi-nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh itu kan memang masih keturunan, tetapi tidak secara langsung, satu-satu sampai kemudian Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim sampai ke bawah, semuanya adalah satu garis keturunan. Nabi Ibrahim punya anak dua, namanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini adalah cikal bakalnya Bani Israel dan anak keturunannya. Sehingga semua nabi yang diutus kepada Bani Israel sampai Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Sedangkan dari Nabi Ismail melahirkan keturunan yang solih di Makkah dan di Jazirah di Jazirah Arab itu, kemudian sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini dua anak yang sangat berbeda sekali. Dua anak yang sangat berbeda. Ketika Allah menyebutkan Nabi Ishak alaihi salam menjadi anugerah bagi Nabi Ibrahim, maka kemudian Allah menyebut dengan kata bighulamin alim, dengan anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Artinya apa? Anak keturunan Nabi Ishak ini semuanya orang-orang cerdas. Makanya kalau kita lihat hari ini Bani Israel itu ya, orang-orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang pintar sekali mereka. Pintar ngibulin juga ya, pintar menipu juga mereka ini ya. Tapi memang pintar mereka ini, diberikan keutamaan akalnya ya. Dan memang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel itu diberikan keutamaan dibanding manusia yang lain, dibanding keturunan yang lain. Tetapi mereka ingkar. Maka kata Allah, ya udah kamu jadilah seperti monyet gitu gampangannya. Nah, ini keturunannya Nabi Ishak. Sedangkan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam ini Allah menyebut dengan kata bighulamin halim, anak yang memiliki sopan santun, adab yang baik. Jadi mungkin tidak cerdas, tapi akhlaknya bagus. Sehingga apa? Muncullah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu akhlaknya sangat luar biasa. Nah, lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, ketika merencanakan sesuatu, tidak sekedar anakku yang sekarang ini mau jadi apa, tapi jauh ke depan. Anak keturunanku nanti mau gimana? Gitu. Makanya kalau kita punya anak, itu merancang ke depannya itu tidak sekedar bagaimana nanti dia dewasanya. Terlalu pendek itu. Tapi kita perlu berpikir bagaimana
anakku nanti di akhirat seperti apa, keturunan-keturunan berikutnya seperti apa. Gitu. Makanya kalau kiai-kiai itu pasti dari awal mereka sudah memprospek kira-kira dari anakku yang nanti mau melanjutkan pesantren siapa, yang mau melanjutkan pesantren yang lagi nanti siapa, cucuku siapa yang mau melanjutkan, dan seterusnya. Diurutkan seperti itu. Nah, inilah bagaimana kemudian kita penting memiliki visi yang panjang untuk mengelola keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim ini adalah orang yang benar perkataannya dan mudah menerima kebaikan. Ini juga penting, ya, membiasakan dalam keluarga untuk berkata jujur. Ya, karena sering kita ini marah-marah sehingga anak kita takut untuk berkata jujur sama kita. Ya. Makanya bapak saya dulu kalau tahu saya berbohong, wah, lebih parah hukumannya. Sehingga saya lebih baik ngomong benar apa adanya daripada ketahuan berbohong. Gitu, ya. Jadi jujur itu penting, ya. Dan ketika saya melakukan perbuatan jujur, bapak sangat menghargai sekali, bapak almarhum itu. Ya. Dan ini pula yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Sehingga terjadi keterbukaan dalam keluarga. Pola komunikasi yang efektif itu salah satunya tadi, harus jujur antar anggota keluarga. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak boleh bapak-bapak menyembunyikan foto perempuan yang lain di dompetnya. Ya. Ibu-ibu juga ketika ditinggal bapaknya kerja di kantor, tidak boleh kemudian manggil orang lain ke rumahnya, ya, tanpa sepengetahuan orang tua. Ya. Ingat perempuan pertama yang masuk surga sebelum Fatimah alaihissalam, ya, namanya Mutiah, ya, tidak pernah mengizinkan orang masuk rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan ketika Fatimah kemudian datang bersama Hasan dan Husain, suruh pulang lagi. Kenapa? Karena Hasan dan Husain belum diizinkan sama suaminya. Besok suruh datang lagi kalau mau. Ya, jadi betul-betul dijaga kehormatan rumahnya. Termasuk kalau misalnya ibu-ibu juga bekerja di kantor, ya tidak kemudian dalam tanda kutip nakal, menarik laki-laki lain gitu ya supaya tertarik dengan dia. Bapak-bapak juga sama begitu. Jadi harus saling jujur, harus saling terbuka. Tidak perlu kemudian nyimpen di WhatsApp itu nomornya, misalnya perempuan lain disimpan Pak Joko tukang kambing gitu ya. Nah, tapi ternyata perempuan. Kadang kan gitu, disimpan nama laki-laki padahal perempuan gitu. Jadi ya lain-lainnya. Jadi tidak boleh saling berbohong. Dan yang kedua, selain kemudian saling berbuat jujur, terbuka, juga menerima kebenaran. Ini yang penting, yang kadang kita sulit. Apalagi kalau yang masih tahu itu, misalnya bapak-bapak diingatkan sama istrinya, ngeyel mesti, ya nggak mau gitu ya. Atau bapak dan ibu diingatkan sama anaknya, nggak mau. Nah ini biasanya seperti itu. Maka mudah menerima kebaikan. Makanya minta sama Allah, ya Allah, minta supaya diberikan hati yang mudah untuk menerima kebaikan. Sehingga diingatkan sama siapapun, kita terima gitu. Tidak sombong. Tidak kemudian merasa lebih baik dibanding orang lain. Kadang kalau anak kita yang mengingatkan itu kita merasa ini anakku ngapain sih gitu. Wong dia aja yang ngajarin aku kok enggak ya gitu gampangannya. Nah, makanya ini penting sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ismail itu adalah shadiqul wa'di. Nabi Ismail ini kan keluarga Nabi Ibrahim, disebut sebagai orang yang benar perkataannya. Dan Nabi Ibrahim disebut karakternya sebagai siddiqon, mudah menerima kebaikan. Ya, sehingga harapannya kita juga seperti itu. Jadi saling terbuka, mudah untuk diingatkan. Kalau diingatkan tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah, tidak merasa direndahkan, tapi bisa menerima dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang mudah untuk berterima kasih. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 39, Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah sebagai orang yang syakiron li'an'umi, orang yang bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan,
dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada dia. Ini penting Bapak Ibu. Meskipun kadang kita merasa ngapain sih harus seperti itu gitu ya. Tapi penting. Misalnya istri pulang dari kerja, kemudian istrinya bawakan nasi, bajunya dilepaske gitu ya. Sampaikan, Ibu matur nuwun sanget ya, sudah dibuatkan makanan yang enak, dipijeti, bajunya diambilkan. Kadang karena kebiasaan kita nggak mengapresiasi itu. Padahal kalau diapresiasi, nyun sewu ibu-ibu seneng mboten? Seneng mboten nek di Bu matur nuwun sudah dibuatkan makan yang pagi, makan sarapan yang enak, dibuatkan minuman yang baik, kopi yang enak pagi hari, seperti kira-kira seneng mboten disampaikan terima kasih gitu dari bapaknya. Kira-kira pasti seneng gitu. Begitu pula bapaknya ngasih uang belanja, ya ibunya seneng gitu, bilang matur suwun Pak, insya Allah tak simpen, dikelola supaya kemudian bisa cukup untuk kebutuhan selama sebulan. Gitu ya. Jadi ungkapan terima kasih, ungkapan sayang itu penting untuk disampaikan. Kadang karena usia pernikahan yang sudah semakin panjang, kita merasa ngapain sih kayak zaman dulu lagi gitu. Saya itu sering loh menyampaikan, kadang kalau sama teman-teman di rumah sakit itu kan ada perawat. Nah, kadang perawat-perawat yang senior seperti itu pernah saya kerjai. HP-nya ditelepon sama suaminya. Tak tanya, "Kenapa Mbak kok ditelepon?" gitu toh. Terus kemudian perawatnya bilang, "Yo biasa Dok," gitu. "Apa? Mau diingetin makan siang?" gitu toh. Tak tanya seperti itu. Perawatnya itu bilang, "Yo enggak begitu. Yo enggak gitu Dok, wong udah usia segini kok masih ngingetin makan siang," gitu katanya. Loh, bukan masalah usia segini ngingetin makan siang. Justru disitulah itu yang menjadi bibit-bibit cinta nanti. Ya, makanya coba sekali-kali dibawakan bekal gitu ya. Kemudian nanti diingatkan, "Pak, udah makan siang belum di kantor?" dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan sederhana yang kemudian itu akan menjaga cinta di antara kita, di antara keluarga kita. Anaknya pulang sekolah ditanyain tadi sekolah ngapain saja, dapat apa saja. Anaknya dibiarkan bercerita, kita dengarkan. Dulu bapak dan ibu saya itu selalu begitu. Di perjalanan pulang dari jemput sekolah itu, wah saya cerita sepanjang jalan sampai rumah. Didengarkan, kemudian dikasih feedback kalau misalnya perlu sampai rumah. Begitu pula kalau misalnya habis jalan-jalan, nanti ditanyain tadi di sana ngapain aja, lihat apa, ya dan seterusnya. Jadi anak diajarkan bercerita, ya kemudian diajarkan untuk saling terbuka, saling mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu kemudian ragu-ragu. Nyun sewu, daripada kita tidak mengungkapkan itu kepada orang yang seharusnya kita sayangi, akhirnya apa? Tertahan di dalam hati, ya nggak keluar-keluar. Giliran ada orang yang tidak seharusnya kita sampaikan, kita sampaikan. Kadang seperti itu. Karena kan itu perasaan ya. Perasaan itu kalau tidak dikeluarkan pasti akan muntab istilahnya. Jadi penuh gitu ya. Kalau tidak dikeluarkan. Nah makanya daripada nanti keluarnya di tempat yang tidak benar, maka sampaikanlah di tempat yang seharusnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wahai yang kemerah-merahan, ya, dan seterusnya. Jadi ada panggilan cinta yang itu menjaga cinta dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa beradab lebih baik lagi kepada keluarga kita. Karena kata Rasulullah SAW, ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini begitu mudahnya menjadi baik di hadapan orang lain. Kenapa? Karena ada perasaan takut ketika kita berubah menjadi orang yang buruk, maka orang-orang akan menjauhi kita. Nggih napa mboten? Di kantor kita baik, di pengajian rutin kita tampak baik, di ibu-ibu PKK kita tampak baik, di lingkungan masyarakatnya kita tampak baik. Karena apa? Khawatir
kalau kita dikenal sebagai orang yang pemarah, dikenal sebagai orang yang manja, dikenal sebagai orang yang kemudian suka mengeluh, maka orang-orang akan nggak mau bergaul sama kita. Kan kita juga seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau di hadapan keluarga, mau kita marah-marah, mau kita mencelakai mereka, bahkan mau kita melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka tetap akan menjadi keluarga kita. Nggak akan pernah kemudian meninggalkan kita tuh, nggak akan pernah. Suami mau semarah apapun sama istrinya tetap menganggap dia sebagai suami. Kecuali kalau sudah keterlaluan, mungkin nanti akan ada urusan perceraian di belakang. Anak juga begitu. Mau anaknya nggak karu-karuan, bapak sama ibunya tetap menganggap sebagai anak. Makanya ini tadi, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena apa? Disitulah sosok asli manusia itu ada. Istrinya, anak-anaknya adalah saksi siapakah orang itu sebenarnya. Ya, apakah dia orang yang baik atau bukan. Gitu ya. Nah, makanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dengan cara menjadi orang yang paling baik kepada keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, lima hal tadi ya, pendidikan iman dan adab, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian memiliki visi keluarga yang panjang ya, tidak sekedar bagaimana anakku nanti tapi sampai ke anak keturunan, kemudian jujur dan mudah menerima kebenaran, dan yang terakhir ya, sangat bersyukur dan mudah memberikan apresiasi kepada anggota keluarganya. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita supaya keluarga kita bisa semakin baik lagi, semakin bertakwa kepada Allah, dan kelak di yaumul akhir kita bisa bersama-sama sekeluarga besar, seanak cucu keturunan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astagfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.